Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sa'ara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama Muslimah Academy, dan insya Allah kita akan mengangkat tema dengan mengacu kepada buku yang baru terbit dengan judul Mata Menata Wanita, Untaian Nasihat untuk Kaum Hawa. Buku ini sejatinya saya tulis sebagai modul dalam sebuah kelas sehari, ya, khusus untuk ibu-ibu, yang panitia mengharapkan membahas dari banyak sisi. Mulai dari bagaimana hal yang perlu diperhatikan ketika wanita beribadah, kemudian ketika bersama keluarga, ketika wanita bersama dengan hartanya, lalu bagaimana ketika wanita bekerja sebagai wanita karir, dan termasuk ketika wanita sudah menginjak usia tua renta. Dan kemudian kita siapkan satu modul, maka jadilah sebuah buku judulnya Mata Menata Wanita. Karena ini bukan buku fikih, sehingga tidak membahas lengkap sebagaimana layaknya buku fikih. Buku ini tipis, hanya kurang lebih 130 halaman. Dan isi dari buku ini ada 7 kajian utama. Yang pertama adalah mengaca wanita sempurna. Kemudian yang kedua, wanita ketika beribadah. Yang ketiga, wanita bersama keluarga. Kemudian yang keempat, tentang wanita karir dan pekerja. Lalu tentang wanita tahta dan harta. Kemudian yang keenam, wanita tutup mata. Dan yang saya maksud di sini adalah berkaitan dengan masalah pelanggaran aurat. Lalu yang ketujuh, wanita hingga tua renta. Ini berkaitan dengan amalan apa yang perlu disiapkan ketika seorang wanita sudah menginjak lanjut usia. Baik, selanjutnya karena di sesi ini kita mau fokus berkaitan dengan masalah ibadah, maka insya Allah kita lompati dulu untuk berkaitan dengan mengaca wanita sempurna, dan kita masuk ke halaman yang ke-7. Tentang beberapa catatan wanita ketika beribadah. Baik, berikut beberapa catatan terkait ibadah bagi wanita. Apa kaidah yang perlu dipahami berkaitan dengan ibadah bagi wanita? Yang pertama, bahwa wanita mendapatkan perintah ibadah yang sama sebagaimana kaum lelaki. Karena semua manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ini menjelaskan tentang tujuan kenapa kita diciptakan. Jika kita perhatikan bahwa Allah menjelaskan tujuan Dia menciptakan makhluknya. Tujuan Allah menciptakan makhluk. Kita meyakini bahwa semua perbuatan Allah didasari dengan hikmah. Dan bagian dari hikmah itu adalah perbuatan itu pasti ada tujuan. Sebagian tujuan itu Allah sebutkan, meskipun sebagian yang lain tidak Allah ceritakan kepada hambanya. Tapi kita meyakini pasti semuanya ada hikmahnya. Dan di poin yang pertama, kita akan melihat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, jin dan manusia, termasuk juga langit dan bumi, dan seluruh makhluk yang lainnya. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan makhluk adalah agar mereka mengenal Sang Pencipta. Agar mereka mengenal Allah. Dari mana kita bisa mendapatkan keterangan ini? Keterangan ini bisa kita dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir dari surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah zat yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ard, demikian pula bumi, mithlahun, yang semisal dengan itu. Semisal dalam masalah ini adalah semisal dari sisi jumlah lapisan. Karena bumi tidak mungkin semisal dengan langit dari sisi luasnya. Sebab langit jauh lebih luas dibandingkan bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Segala urusan terjadi di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu. Anda lihat di situ kalimatnya. Lita'lamu, agar kalian mengetahui. Agar kalian mengilmui. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan langit bumi berikut isinya adalah biar makhluk itu mengenal siapa Allah. Yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik, sehingga kita buat catatan di sini. Tujuan Allah menciptakan makhluk adalah agar mereka mengenal Sang Pencipta. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Talaq ayat yang terakhir, yaitu ayat 12. Surat At-Talaq ayat yang terakhir adalah ayat 12. Baik. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan makhluk adalah agar mereka beribadah kepada penciptanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini ada di surat Adz-Dzariyat. Dan tadi sudah kita singgung ayatnya, yaitu di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan makhluk. Tujuannya adalah agar mereka menjalankan ketaatan atau menjalankan amal sebaik mungkin. Agar mereka menjalankan amal sebaik mungkin. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan, yang itu merupakan isi dari langit dan bumi. Ada yang hidup dan ada yang mati. Tujuannya adalah agar menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Baik. Dan kualitas beramal sebaik mungkin ini ditentukan oleh dua hal, yaitu ikhlas dan kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW. Ikhlas dan ittiba Nabi SAW. Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala, kata beliau, ay akhlasuhu aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai petunjuk Nabi SAW. Walhamdulillah. Selanjutnya, inti dari ibadah. Jika kita memahami bahwa tujuan kita diciptakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Lalu inti dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu, bentuk ibadah bisa kita bagi menjadi dua. Ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual. Ritual keagamaan, ritual ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Dan ada ibadah yang bentuknya mentaati aturan yang Allah tetapkan. Baik aturan terkait muamalah, aturan dalam berkeluarga, aturan dalam berbusana, aturan dalam menggunakan make up, berdandan, berhias, dan seterusnya. Dan Masya Allah, Islam telah mengatur semuanya dengan lengkap. Ada yang mau taat dan ada yang tidak mau taat. Baik,
Dari sinilah kita bisa memahami bahwa apabila seorang muslim dan muslimah ingin sukses dalam beribadah, dua hal yang perlu dia perhatikan. Dia harus menjalankan ritual ibadah sebagaimana yang diperintahkan, dan yang kedua, dia harus taat dengan aturan Allah dalam setiap lini kehidupan dia sehari-hari. Selanjutnya, catatan yang kedua. Pesan, perintah, dan larangan itu ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, setiap orang berkewajiban untuk belajar. Pesan perintah ibadah itu ada dalam dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga setiap orang dituntut untuk belajar. Dalam rangka apa? Agar bisa mengenali apa saja tugas dia sebagai hamba. Karena kalau orang dia tidak mengenali pesan itu, bagaimana dia bisa melaksanakan? Maka Al-Quran tidak hanya sebatas untuk kita baca dan kita nikmati suaranya. Al-Quran tidak hanya sebatas kita pelajari dari bagaimana cara bisa membacanya, bukan. Tapi bagaimana agar kau bisa memahami makna dan kandungan dari sana. Ibarat ada orang dapat surat ya dari Raja Inggris misalnya. Terus dia baca surat itu dan dilagukan. Kok kayaknya enak suaranya, tapi dia nggak ngerti isinya. Padahal ternyata isi dari surat itu adalah diajak perang. Maka mungkin orang tenang-tenang saja. Padahal sebenarnya surat itu adalah ajakan untuk perang. Karena dia nggak ngerti. Maka sebagai seorang muslim, kita diberi oleh Allah panduan berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk dipelajari apa makna dan isinya. Karena nanti akan ada kehidupan yang kedua di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu, agar kita bisa memahami kewajiban kita kepada Allah, kita harus mengenali apa saja yang menjadi tugas kita sebagai hamba. Allah Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah kitab yang diwahyukan kepadamu. Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah juga berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, Az-Zikra, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Karena itu Nabi SAW menyebut kegiatan belajar ilmu agama sebagai kewajiban. Beliau SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik. Sehingga setiap muslim wajib belajar untuk mengenali apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Di bagian inilah ada yang disebut dengan ilmu wajib. Apa itu ilmu wajib? Ilmu yang harus dipahami oleh setiap muslim agar dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Agar dia tahu tugasnya itu apa. Karena kalau seorang muslim tidak ngerti tugasmu apa, wah, dan tidak tahu saya. Tugasnya saya ada di mana? Subhanallah. Maka dia berdosa karena dia tidak mempelajarinya. Dan pada saat dia tahu, dia berkewajiban untuk melaksanakannya. Maka kalau orang tidak mau tahu, dia berdosa karena dia masuk kategori tidak mau mengenali apa yang menjadi tugasnya. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Setelah seorang hamba mengenali tugasnya, wanita, catatan ketiga, wanita mendapat janji yang sama sebagaimana lelaki. Sehingga siapapun yang beramal dengan baik akan mendapatkan balasan yang sebanding dengan kualitas amalnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah orang yang akan masuk surga
wa la yudlamuna naqira, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Artinya, baik lelaki maupun wanita, mereka punya peluang yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa. Sehingga lelaki beramal dapat pahala dan jadi orang bertakwa. Wanita beramal juga diakui amalnya dan jadi orang bertakwa. Tidak ada istilah bahwa pahala wanita setengah pahala laki-laki. Anda catat kalimat ini. Tidak ada istilah bahwa pahala wanita setengah lelaki. Dalam urusan pahala tidak berlaku 1:2. Kalau warisan betul. Bisa jadi wanita solehah yang bertakwa, dia mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi dibandingkan lelaki yang kurang bertakwa. Para ummahatul mukminin, satu Aisyah radhiyallahu anha bisa mengalahkan jutaan lelaki. Satu Khadijah radhiyallahu anha bisa mengalahkan jutaan lelaki. Karena takwa mereka takwa yang luar biasa. Karena itu, seorang wanita yang berbuat baik, beramal saleh, dia mendapatkan peluang yang sama untuk jadi hamba yang dekat dengan Allah. Sebagaimana ketika lelaki berbuat baik. Karena semuanya adalah hamba. Baik. Bisa jadi wanita salihah yang bertakwa mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi dibandingkan lelaki yang kurang bertakwa. Coba Anda lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah memberikan hukuman kepada seorang wanita Ghamidiyah yang berbuat zina sampai hamil padahal dia sudah menikah. Di sini ya. Faja'atil Ghamidiyah, datanglah seorang wanita Ghamidiyah. Faqalat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu." Ya Rasulullah, aku telah berbuat zina. Fatahhirni, maka sucikanlah aku. Wa innahu raddaha, tapi Nabi SAW menolaknya, pulang sana. Falamma kana al-ghad, besoknya dia datang lagi. Qalat, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lima tarudduni, kenapa Anda menyuruhku untuk pulang? La'allaka an taruddani kama radatta Ma'izan, apakah Anda menyuruhku untuk pulang sebagaimana Anda menyuruh Ma'iz untuk pulang?" Jadi sebelumnya ada seorang lelaki namanya Ma'iz yang dia mengaku berzina dan minta untuk dihukum oleh Nabi SAW, tapi oleh Nabi SAW disuruh pulang. Kemudian wanita ini mengatakan, "Fa wallahi inni lahubla, demi Allah aku hamil." Wanita ini minta untuk dirajam dalam posisi dia hamil. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Imma la fadhhabi hatta taliti." Aku tidak menolakmu, tapi sekarang kau pulang dulu sampai kau melahirkan. Falamma waladat atathu bis-sabi fi khirqa. Ketika wanita ini sudah melahirkan bayinya, dia datang menghadap Nabi SAW dengan membawa bayi itu. Bayi itu diselimuti dengan kain. Qalat, dan dia melaporkan, "Hadza qad waladtu. Ini ya Rasulullah, anak yang sudah aku lahirkan." Qala, Nabi SAW minta, "Idhabi fa'ardi'ihi hatta taftatimi." Sekarang kamu pulang dulu. Susui bayi itu sampai kau menyapihnya. Berarti butuh waktu sampai 2 tahun. Andaikan wanita ini ngilang, Rasulullah SAW tidak akan mencarinya. Falamma fatamathu, sampai akhirnya wanita ini sudah menyapih bayi tadi. Atathu bis-sabi fi yadihi kisratu khubzin. Dia datang dengan membawa anaknya, dan di tangan anaknya ada roti, biskuit, pecahan roti. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Nabi Allah, qad fatamtuhu wa qad akalat ta'am." Ya Rasulullah, aku sudah menyapihnya. Lihat, dia sudah bisa makan makanan. Sehingga dia nggak perlu dengan ASI ibunya. Dia sudah bisa makan. Sekarang sucikan aku. Fadafa'a as-sabiyya ila rajulin minal muslimin. Kemudian Nabi SAW mengambil bayi tadi dan diserahkan kepada salah satu kaum muslimin. Diserahkan kepada seseorang. Thumma amara biha fa khufira laha ila sadriha.
Kemudian Nabi SAW perintahkan agar dibuat galian, lubang, lalu wanita ini ditanam sampai di dada. Ditanam badannya sampai dada. Siap untuk dirajam. Sehingga mungkin tangannya ada di bawah, nggak bisa bergerak. Kepalanya ada di atas. Dadanya ke atas, di permukaan tanah, sedangkan mungkin lengan ke bawah, ini tertanam dengan tanah. Tangannya nggak bisa bergerak. Fakhufira laha ila sadriha. Dia ditanam sampai ke dada. Wa amaran nasa farajamuha. Lalu masyarakat pun merajam dia. Dilempari ke arah kepalanya dengan batu-batu sebesar ini. Berdarah-darah. Dan mungkin dia sambil melihat anaknya yang sedang makan roti. Fayuqbilu Khalid bin Walid bihajar. Kemudian datang Khalid bin Walid dengan membawa sebuah batu. Farama ra'sah. Langsung kena kepalanya. Fatanaddaha ad-dam ala wajhi. Sampai darahnya itu muncrat mengenai Khalid. Fasabbaha. Kemudian Khalid mencela wanita tadi. Fasami'a Nabiyullahi Azza wa Jalla sabbahu. Saat Nabi SAW mendengar celaan yang disampaikan oleh Khalid kepada wanita tadi, faqala, beliau mengatakan, mahlan ya Khalid. Tenang wahai Khalid. Wallahi alladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah menjalani sebuah taubat. Lau tabaha sahibu maksin la ghufiralah. Andaikan penarik pajak dosanya itu ditutupi dengan taubatnya wanita ini, akan diampuni. Dan itu kira-kira ukuran kualitas dosanya penarik pajak. Lau tabaha sahibu maksin, andaikan taubat itu digunakan untuk menutupi dosanya penarik pajak, la ghufirallahu, maka akan diampuni. Summa amara biha fasalla 'alaiha wa dufinat. Kemudian setelah dia mati, disolati lalu dimakamkan. Berapa lama Pak prosesnya orang yang dirajam itu mati? Ya mungkin tidak lama. Bisa? Nggak sampai setengah jam. Anda kok tahu? Ya tergantung bagaimana cara orang ini dilempari dengan batu. Dia dilempari dengan batu seukuran kepalan-kepalan tangan atau lebih, sampai membuat gegar otak, mungkin rusak badannya. Setelah itu mati, dimakamkan. Ini hukuman rajam, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana kuatnya mental seorang wanita sehingga dia siap untuk menjalani hukuman yang mungkin bagi kita ini sangat tidak manusiawi dan seterusnya. Tapi ini hukum Allah bagi pelaku perbuatan zina dalam keadaan dia sudah menikah. Dan ini contoh bagaimana seorang wanita bisa menjadi hamba yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan bertobat ketika dia bertobat kepada Allah, sehingga dia bisa menjadi wanita yang lebih bertakwa dibandingkan lelaki yang lain. Yang keempat, keterbatasan wanita dibandingkan dengan lelaki ketika di dunia. Keterbatasan wanita dibandingkan lelaki ketika di dunia menyebabkan kuantitas ibadah mereka tidak lebih banyak dibandingkan lelaki. Terutama karena haid, sehingga mereka tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, dan ibadah yang lainnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Aku tidak pernah melihat kaum yang kurang akal dan agamanya. Aghlaba lidhi lubbin minkun. Namun mampu mengalahkan lelaki yang cerdas minkunna dibandingkan kalian wahai para wanita. Qalat. Lalu sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din?" Apa yang dimaksud? Akalnya kurang dan kurang agamanya? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Amma nuqsanul aqli," bentuk kurangnya akal, fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Persaksian dua wanita itu senilai dengan persaksian seorang lelaki. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Baqarah. Sehingga kalau mendatangkan saksi wanita untuk kasus yang harus ada dua saksi laki-laki, maka wanita
minimal 4. Kalau laki-laki bisa 2. Fahadha nuqsanul aqli. Dan ini bentuk kekurangan dari sisi akal. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Fahadha nuqsanud din. Dan wanita tidak melaksanakan sholat selama beberapa hari dan tidak puasa Ramadan disebabkan karena haid, itulah bentuk kekurangan agama. Baik, hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Maka dari sini, posisi wanita kurang jumlah ibadahnya bukan karena dia tidak solehah, bukan. Tapi karena ada halangan yang menyebabkan dia tidak bisa menghindar, yaitu halangan haid. Karena itu ada beberapa nasihat di saat haid. Di posisi ketika wanita kurang ibadahnya, hendaknya dia berusaha menjalankan ibadah dengan berkualitas. Wanita boleh saja kalah dalam jumlah, tapi usahakan tidak kalah dalam nilai. Jadi, mumpung bisa ibadah, pas sedang tidak haid, lakukan dengan serius. Nanti kalau haid nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Mumpung tidak haid, lakukan dengan serius. Mungkin jumlah sholatmu kalah dengan jumlah sholat lelaki, tapi kualitas sholatmu jangan sampai kalah dengan kualitas sholat lelaki. Ini catatan yang pertama. Nasihat yang kedua, upayakan saat haid tetap melakukan ibadah pengganti yang boleh dilakukan ketika kondisi haid. Sehingga saya nggak bisa sholat. Penggantinya apa? Saya nggak bisa puasa. Penggantinya apa? Seperti memperbanyak zikir atau ibadah-ibadah yang lain yang masih diizinkan untuk dilakukan ketika haid. Haid bukan waktunya untuk membiarkan diri Anda bermalas-malasan. Sehingga mumpung haid sudah karena nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, akhirnya bermalas-malasan. Bukan begitu. Aku nggak bisa puasa seperti mereka, maka aku gantikan dengan sedekah. Aku gantikan dengan zikir. Aku nggak bisa sholat seperti mereka. Saat yang lain sholat, aku memperbanyak zikir. Jadi, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, wanita haid tidak ketinggalan terlalu jauh, disebabkan karena kondisi haid yang dia alami. Ini sebagai motivasi ya. Barangkali jadi solusi bagi Anda yang mungkin merasa sedih, kenapa ketika haid saya nggak bisa ibadah, atau ketika Anda haid kemudian sedih, yang lain bisa ibadah, kita nggak bisa ibadah, maka tutupi, gantikan dengan tadi. Selanjutnya yang kelima. Ada beberapa ibadah yang boleh dilakukan ketika haid. Islam tidak melarang umatnya untuk beribadah, selama tidak melanggar aturan. Karena setiap manusia dituntut untuk menjalankan ibadah selama hayat masih dikandung badan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin adalah kematian. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa makna al-yaqin dalam ayat di atas adalah kematian. Maka sepanjang kau hidup, kau harus beribadah kepada Rabbmu. Tak terkecuali wanita haid. Islam tidak melarang mereka untuk melakukan semua ibadah. Hanya saja ada sebagian ibadah yang dilarang untuk dilakukan dalam kondisi haid. Artinya, wanita haid masih bisa melakukan amalan ibadah selain amalan yang dilarang dalam syariat. Apa saja kira-kira? Kita lihat di sini ya. Inilah amalan yang dilarang bagi wanita haid. 1. Salat. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah ketika wanita itu haid, dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya. Kemudian yang kedua, puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id di atas. Kaum muslimin sepakat bahwa wanita haid tidak boleh sholat dan puasa. Kaum muslimin sepakat bahwa wanita haid tidak boleh sholat dan puasa. Yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Aisyah pernah mengalami haid ketika berhaji. Kemudian Nabi SAW memberikan panduan kepadanya. Faf'ali ma yaf'alul hajj.
ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang yang berhaji, selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Muttafaqun alaih. Sehingga wanita haid tidak boleh tawaf. Baik, cukup jelas insyaallah. Selanjutnya menyentuh mushaf. Orang yang berhadas, baik hadas besar maupun kecil, tidak boleh menyentuh mushaf seluruhnya ataupun hanya sebagian. Inilah pendapat ulama 4 madhab. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Dalil yang lain, sabda Nabi SAW, la tamussu al-Qur'ana illa wa anta tahirun. La tamassul Qur'ana illa wa anta tahirun. Janganlah kalian menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Selanjutnya, kalau mau baca Quran, Pak, berarti Anda harus baca tanpa menyentuh. Misalnya pakai aplikasi. Membaca Al-Quran pakai aplikasi. Nah, seperti ini aplikasi. Saya tidak menyentuh teks Al-Quran di iPad, maka saya gunakan pensil yang bisa dipakai untuk memindahkan. Sehingga tangan saya, misalnya saya hadas, tangan saya tidak menyentuh teks Quran, tapi yang bersentuhan adalah pensil. Seperti ini boleh. Kalau Anda bisa memanfaatkan teknologi untuk membaca Quran seperti ini, berarti Anda membaca tanpa menyentuh. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya adalah iktikaf. Wanita haid tidak boleh iktikaf. Demikianlah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara mazhab Hanafi menyatakan bahwa iktikaf wanita haid tidak sah. Ya, walaupun kalau dilakukan ya tidak melanggar. Kalau jumhur tadi melanggar, tidak boleh, haram wanita haid untuk iktikaf. Karena mereka mempersyaratkan orang yang iktikaf harus dalam keadaan puasa di siang harinya. Sementara wanita haid tidak boleh puasa. Pendapat yang berbeda dalam hal ini adalah mazhab Zahiriyah. Mereka membolehkan wanita haid beriktikaf. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa wanita haid tidak boleh melakukan iktikaf. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian sedang mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Demikian pula orang yang junub, jangan mendekati salat, illa abiri sabilin, kecuali jika hanya lewat, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang yang junub untuk mendekati wilayah salat, dan wilayah salat itu adalah masjid. Kecuali hanya lewat, maksudnya hanya lewat di masjid. Contoh kasus hanya lewat itu, ada orang yang tidur di masjid lalu junub. Gimana ini? Kalau saya jalan, nanti kan saya melintasi masjid. Nah, kalau diam saja, saya berada di dalam masjid. Terus, ya kamu harus keluar. Lah terus jalan saya ketika keluar dari masjid ini, itu dikecualikan. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali kalian hanya lewat sampai kalian mandi. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang lewat melintas di masjid dalam posisi dia sedang hadas besar, hukumnya boleh. Tapi kalau menetap, tidak boleh. Kalau menetap, tidak boleh. Sehingga dikiaskan dengan ini adalah wanita haid. Kalau cuma lewat, boleh. Tapi kalau menetap, tinggal, seperti iktikaf atau kajian, dia diam di situ, tidak boleh. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian yang keenam adalah dilarang hubungan badan, jelas ya. Allah Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita, yaitu hubungan intim di waktu haid.
Selain 6 jenis di atas, masih banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid. Di antaranya, membaca Al-Quran tanpa menyentuh lembaran mushaf. Insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Hukumnya boleh bagi wanita haid. Yang kedua, boleh menyentuh ponsel atau tablet yang ada konten Al-Qurannya, karena benda semacam ini tidak dihukumi Al-Quran. Sehingga bagi wanita haid yang ingin tetap menjaga rutinitas membaca Al-Quran, sementara dia tidak memiliki hafalan, bisa menggunakan bantuan alat, komputer, atau tablet, atau semacamnya. Ya, seperti yang tadi saya contohkan ya. Ini teks Quran, saya pindahkan pakai pulpen ini. Baik. Kemudian berzikir dan berdoa. Baik yang terkait waktu tertentu, misalnya zikir setelah azan, doa setelah makan, doa memakai baju, doa ketika hendak masuk toilet, dan seterusnya. Wanita haid tidak dilarang untuk melakukan itu. Sehingga dalam kesempatan ketika mereka masih bisa memperbanyak itu, silahkan dilakukan sebanyak mungkin. Yang keempat, wanita haid boleh membaca zikir mutlak sebanyak mungkin, seperti memperbanyak subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, dan zikir yang lainnya. Ulama sepakat, wanita haid atau orang yang junub boleh membaca zikir. Jadi sekali lagi, haid bukan kesempatan untuk bermalas-malasan. Anda bisa manfaatkan untuk mengisi haid dengan ibadah-ibadah yang masih diizinkan. Kemudian, belajar ilmu agama. Seperti membaca buku-buku Islam. Ini double ya, membaca. Seperti membaca buku-buku Islam. Sekalipun di sana ada kutipan ayat Al-Quran, namun para ulama sepakat itu tidak dihukumi sebagaimana Al-Quran. Bahwa bacaan buku yang ada kutipan Al-Quran tidak dihukumi sebagaimana Al-Quran, sehingga boleh disentuh. Maka wanita haid boleh menyentuh kitab tafsir. Dan itu tidak disebut menyentuh Quran, karena ini kitab tafsir, bukan Al-Quran. Wanita haid bisa mendengarkan ceramah, bacaan Al-Quran, atau semacamnya. Yang ketujuh, wanita haid bisa bersedekah, infak, atau amal soleh keagamaan yang lainnya. Yang kedelapan, wanita haid boleh menyampaikan kajian, sekalipun harus mengutip ayat Al-Quran. Karena dalam kondisi ini, dia sedang berdalil, bukan sedang membaca Al-Quran. Dan masih banyak amal ibadah yang lainnya yang bisa menjadi sumber pahala bagi wanita haid. Karena itu, tidak ada alasan untuk bersedih dengan kondisi haid yang dia alami. Sehingga kalau sampai orang tenggelam dalam kesedihan, kok saya haid ya? Anda masih punya peluang-peluang untuk bisa beramal soleh. Sehingga tidak perlu terlalu sedih. Baik. Saya tambahkan di sini, membaca Al-Quran itu ada banyak niat. Yang pertama, membaca untuk niat tilawah. Maka di sini berlaku adab tilawah. Sehingga harus tajwid, ya. Kemudian ada ta'awud, baca ta'awud, dan seterusnya, sebagaimana adab tilawah. Yang kedua, membaca Al-Quran untuk istidlal. Untuk istidlal berarti dijadikan atau untuk berdalil. Untuk istidlal maksudnya untuk berdalil. Jadi dia membaca Quran dalam rangka untuk dijadikan sebagai dalil. Maka di sini tidak perlu ta'awud dan boleh tidak menggunakan kaidah tajwid. Baik.
Tidak perlu ta'awud dan boleh tidak menggunakan kaidah tajwid. Maksudnya gimana, Pak? Ya, tidak seketat yang pertama. Misalnya, kaum muslimin, surat yang terakhir turun kepada Nabi SAW adalah firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Yang salah apa di situ? Kurang panjang, Pak. Harusnya idza jaa nasrullahi wal fath. Yaitu kalau tujuannya tilawah. Tapi kalau ini kan untuk sisipan ceramah. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya surat yang terakhir turun kepada Nabi SAW berisi perintah untuk memperbanyak taubat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ja-nya tidak terlalu panjang. Jadi tidak harus menggunakan kaidah tajwid karena tujuannya untuk berdalil. Yang ketiga, untuk ruqyah. Al-Quran dibaca untuk ruqyah. Maka di sini diniatkan untuk pengobatan dengan bacaan. Sehingga dia diniatkan untuk ruqyah. Yang keempat, untuk istidlal sudah, tilawah sudah, ruqyah. Ya. Apalagi satu lagi. Untuk doa dan wirid. Ya. Seperti ayat kursi, baca ayat kursi sebelum tidur. Nah, apakah wanita haid boleh membaca ayat kursi sebelum tidur? Jawabannya boleh. Tapi kan lagi haid, Pak. Dia baca untuk doa. Dia baca untuk zikir, seperti zikir pagi sore, bukan sebagai tilawah. Karena dia jadikan ayat kursi itu sebagai zikir baik pagi dan sore maupun menjelang tidur. Baik. Selanjutnya, yang keenam, pada asalnya tata cara ibadah wanita sama sebagaimana tata cara ibadah lelaki, kecuali jika ada dalil yang menjelaskan perbedaannya, baik terkait tata cara sholat, puasa, manasik haji maupun umrah. Karena nabinya kan sama. Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua. Beliau mengajarkan tata cara ibadah berikut untuk semuanya. Dan itu berlaku untuk semuanya. Baik lelaki maupun perempuan. Maka kalau ada pertanyaan, Pak, sujudnya lelaki kan begini. Jadi dilebarin. Betul nggak sih sujudnya perempuan itu dihimpitkan? Sehingga telapak tangannya ditaruh di bawah dada. Nah itu contoh. Kembali kepada kaidah ini. Ada nggak perbedaan aturan ibadah untuk lelaki dan perempuan? Kalau pada asalnya sama, ya berarti cara sholatnya wanita sama sebagaimana cara sholatnya lelaki. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Aisyah menceritakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wa la yadhkuruh tilaman. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang bangun-bangun basah di kasurnya, tapi dia tidak ingat kalau dia sedang mimpi. Qala, jawab Nabi SAW, yaghtasil. Orang itu wajib mandi. Wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Atau sebaliknya, ada orang yang dia merasa bermimpi sesuatu. Dan saat dia bermimpi, dia mimpi basah. Mungkin mimpi hubungan badan, atau melihat kegiatan hubungan badan. Wala yajidul balal, tapi ketika bangun, nggak ada yang basah. Artinya tidak ada air mani yang keluar. Qala, kata Nabi SAW, la ghusla alai, tidak ada kewajiban mandi untuknya. Faqalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim bertanya, Al-mar'atu tara dzalika a'alaiha ghuslun. Kalau wanita mengalami yang sama, apakah dia wajib mandi? Kalau wanita mengalami yang sama, apakah dia wajib mandi? Apa jawab Nabi SAW? Na'am, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Betul. Wanita juga wajib mandi kalau mengalami yang sama. Lalu kata beliau, an-nisa'u syaqa'ikur rijal.
An-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya lelaki. Artinya, dalam hukum mereka itu sama. Semua aturan agama yang berlaku bagi laki-laki, pada asalnya juga berlaku bagi wanita. Sehingga Nabi SAW mengungkapkan sebagaimana layaknya saudara kandung. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Mereka punya aturan dan hak yang sama dalam syariat, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Wallahu a'lam. Baik, dan ini hukum asal dalam beribadah. Jadi, pada asalnya sama antara laki dan perempuan. Nah, sekarang kita lihat contoh perbedaan ibadah wanita dengan lelaki. Ketujuh, di antara perbedaan ibadah wanita dengan lelaki adalah tugas wanita lebih terbatas di dalam rumah. Berbeda dengan lelaki yang dominan ibadahnya di luar rumah. Seperti sholat jamaah, Jumatan, jihad di medan perang, menjadi khatib dalam kegiatan berjamaah kaum muslimin, khatib sholat Id, khatib Jumat, dan seterusnya. Karena itu, ibadah wanita lebih banyak di dalam. Sehingga syarat wanita untuk bisa masuk surga tidak sebagaimana lelaki. Jadi kalau ibadahnya dibedakan dari beberapa sisi, tapi kualitas ibadahnya mereka punya peluang yang sama. Siapa yang paling berkualitas, dia akan mendapatkan hak untuk jadi orang bertakwa lebih tinggi. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita menjalankan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hassanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan Anda mau masuk surga dari pintu manapun yang Anda inginkan. Subhanallah. Dan jika kita lihat di sini, 4 ibadah yang tadi disebutkan Nabi SAW lebih kepada ibadah pribadi. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Karena dia punya keterbatasan, dia lebih banyak di dalam, maka peluang wanita untuk mendapatkan kebaikan ditaruh di dalam. Hadis ini dalil bahwasanya ibadah wanita lebih banyak terbatas di rumah. Amalan wanita untuk bisa mendapatkan surga lebih banyak amalan di rumah. Salatnya di rumah, puasa lebih banyak di rumah, taat kepada suami berarti siaga di rumah, menjaga kehormatan juga di rumah. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita itu cenderung pada posisi tidak diekspos. Maka syariat mengajarkan agar wanita tidak diekspos. Karena itu, wahai kaum wanita, janganlah mengekspos diri Anda. Sehingga sholat terbaik wanita di mana? Sholat terbaik bagi wanita adalah yang dikerjakan di rumah, meskipun mereka boleh sholat di masjid. Dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi SAW. Ummu Humaid datang kepada Nabi SAW untuk ikut sholat berjamaah bersama beliau. Sehingga Ummu Humaid ini minta izin, aku ingin sholat di belakang Rasulullah SAW. Apa respon Nabi SAW? Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'iyya wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Aku tahu kalau kamu ingin sholat bersamaku. Tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di area pelataran rumahmu. Dan sholatmu di area pelataran rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kampungmu, di halamanmu. Dan sholatmu di halamanmu lebih baik daripada sholatmu di masjidmu. Jadi, rumah masa silam itu seperti ini.
Coba kita carikan gambarnya. Ini adalah bentuk rumah masa silam. Nah, ini rumah Nabi SAW, rumah Aisyah. Dalam satu dalam satu bentuk rumah itu ada beberapa bagiannya. Jadi ada yang tertutup atap. Yang ini wilayah yang tertutup atap. Nah, wilayah yang tertutup atap ini ya. Sebentar saya gantikan. Nah, ini. Wilayah yang tertutup atap ini disebut al-bait. Nanti jadinya seperti ini. Tertutup atap. Sedangkan wilayah yang tidak tertutup atap, jadi dia luarnya ditutupi dengan pagar. Ini disebut hujroh. Nah, ini wilayah hujroh. Kita kasih apa nih? Ini hujroh. Kemudian di sana ada wilayah luar. Nah, wilayah luar itu, nah, misalnya rumah, di luarnya ada lagi. Nah, ini namanya dar. Sehingga ada dar, ada hujroh, ada bait. Kita lihat di hadis ini. Nabi SAW membuat perbandingan. Salatmu di bait ya, lebih baik daripada salatmu di hujroh. Berarti di ruangan tertutup lebih baik daripada di ruangan yang terbuka tadi. Salatmu di hujroh lebih baik daripada di dar. Dar itu ya, halaman rumah. Yang mungkin ada, kalau di zaman kita kan ada halaman, ada gerdunya atau apa, sehingga orang bisa sholat di situ. Dan sholat kamu di halaman rumahmu lebih baik daripada sholat kamu di masjid masyarakatmu. Dan sholatmu di masjid masyarakatmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Masya Allah. Padahal Anda bisa lihat. Wanita ini, Ummu Humaid, ingin sholat di Masjid Nabawi. Bukan masjid biasa, Masjid Nabawi. Diimami oleh Nabi SAW. Yang imami bukan orang imam biasa. Yang imami adalah Nabi SAW. Nilai keutamaannya tentu sangat luar biasa. Namun Nabi SAW menyatakan bahwa sholat di dalam rumah lebih afdal baginya. Bagaimana dengan masjid yang bukan Masjid Nabawi? Maka Ummu Humaid setelah mendapatkan pencerahan ini, beliau merintahkan agar dibuatkan satu tempat sholat, musola, di bagian rumah yang paling dalam dan paling tersembunyi. Kemudian beliau sholat di sana hingga wafat. Dan demikian sahabiat ya, nggak pakai nawar ketika diarahkan oleh Nabi SAW. Pokoknya kayak gini, langsung dilaksanakan. Tapi kan, nah itu kalau kita. Tapi, terlalu banyak tapi. Sahabat sami'na wa ta'na tanpa tapi. Selanjutnya, bagaimana kalau wanita ingin sholat berjamaah di rumah? Silahkan. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Apakah bisa mendapatkan keutamaan seperti lelaki, yaitu dapat 27 derajat? Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW. Sholatul jama'ah tafdolu sholatul fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Muttafaqun alaih. Nah, apakah dia bisa melakukan itu? Wanita yang sholat di rumah lebih afdol dilakukan secara berjamaah. Demikian fatwa Lajnah Daimah. Sehingga kalau di rumah bisa jamaah. Bareng siapa Pak? Anak perempuan, putrinya, saudarinya, atau siapapun. Diriwayatkan dari Ummul Hasan, annaha ra'at Ummu Salamah. Beliau pernah melihat Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ta'umun nisa. Beliau ngimami para wanita. Taqumu ma'ahunna fi saffihin. Dan beliau berdiri di saf yang pertama. Berdiri di tengah saf yang pertama. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwa Aisyah pernah mengimami para wanita salat wajib berjamaah, dan beliau mengambil posisi di tengah. Sehingga tata cara berjamaahnya beda dengan lelaki. Kalau lelaki, imam itu di depan. Kalau perempuan, imam berada di saf yang pertama.
Karena itu ibu-ibu yang sholat di rumah dan bisa berjamaah bersama saudarinya, putrinya, atau siapapun yang tidak wajib ke masjid, insya Allah itu lebih baik. Sehingga upayakan agar wanita yang sholat di rumah bisa jamaah, sebaiknya berjamaah. Selanjutnya, sholat dengan momong anak misalnya. Ini saya sebutkan salah satu kasus ya. Nabi SAW pernah melaksanakan sholat sambil menggendong cucu beliau. Beliau juga pernah sholat dan saat sujud punggung beliau ditunggangi Hasan dan Husain. Sahabat Abu Qatadah bercerita bahwa Rasulullah SAW sholat wa huwa hamilun Umamah. Sementara beliau gendong Umamah, bintu Zainab, putri Rasulullah SAW. Zainab, putri Nabi SAW yang paling sulung, putri pertama. Kalau Fatimah, putri bungsu. Nah, faidha sajada wada'aha, kalau Nabi SAW sujud, Umamah ditaruh. Wa idza qama hamalaha, dan kalau beliau berdiri, Umamah digendong. Jadi bisa dibayangin ya, berapa kali gerakan yang dilakukan ketika itu. Cukup banyak. Baik, muttafaqun alaih. Di kesempatan yang lain Nabi SAW pernah mengimami sholat jamaah. Lalu beliau mendengar ada tangisan bayi, sehingga beliau meringankan sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innila akumu ilas salati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi. Sebenarnya tadi ketika sholat aku mau memanjangkannya, namun aku mendengar tangisan seorang bayi. Fa atajawwazu, maka aku pun membuat ringan sholat ini, karahata an asyqa ala ummihi, karena takut memberatkan ibunya. Berarti ibu ini bawa anak ke masjid untuk diajak sholat berjamaah. Maka berdasarkan dua hadis di atas, kita bisa memberikan beberapa kesimpulan. Satu, sholat sambil mengawasi bayi, mungkin tingkat khusyuknya tidak maksimal, namun sholat tetap sah. Ibu tadi yang bawa anaknya ke masjid, dan anaknya nangis, sampai akhirnya sholatnya Rasulullah SAW dipercepat. Beliau beralasan, saya kasihan sama ibunya. Jadi mungkin ibunya kepikiran. Makanya sholatnya dipercepat. Baik. Yang kedua, apabila bayi memakai diapers, maka harus dipastikan belum ada najis yang tertampung di diapers. Jika sudah ada najis yang tertampung, tidak boleh digendong, karena tidak boleh membawa najis di luar badan saat sholat. Tidak boleh digendong kalau ada najis di diapersnya. Selanjutnya, bayi yang memakai diapers dan sudah ada najis yang tertampung, jika dia tidak digendong, tapi nyentuh atau ngelendot, ya, nyandar ke ibunya yang sedang sholat, maka ini tidak membatalkan sholat. Karena disentuh oleh orang yang membawa najis, statusnya tidak najis. Misalnya seorang lelaki sholat, istrinya lagi haid lewat, terus nyentuh pundaknya. Nah, jangan istrinya, nanti ini wudunya batal nanti Pak. Ya sudah, saya ganti ibunya. Ibunya yang sedang haid lewat, terus nyentuh tangan anaknya. Gimana itu? Ibunya sedang haid. Batal enggak anaknya yang sholat ini? Tidak. Kenapa? Karena walaupun ibunya bawa najis, tapi sebatas disentuh oleh orang yang bawa najis, kita tidak jadi najis. Lain halnya kalau gendong orang yang bawa najis, seperti bayi yang bawa najis, maka kita terhitung membawa najis. Dibolehkan untuk bergerak ringan ketika mengawasi anak saat sholat, selama tidak menghalangi atau selama tidak membelakangi kiblat. Jadi mungkin sambil maju dikit, megangi anak atau apa, tidak masalah. Selanjutnya, yang ke-11, ibadah saat ada suami. Pada saat seorang istri sedang membersamai suaminya, baik ketika di rumah maupun di luar kota, ibadah sunnah yang dilakukan oleh istri harus memperhatikan kondisi suaminya. Ibadah sunnah yang dilakukan oleh istri harus memperhatikan kondisi suaminya. Oleh karena itu, satu,
Istri tidak boleh sholat sunnah terlalu lama sehingga menelantarkan suaminya. Masya Allah. Dan kejadian itu ada di zaman Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW saat kami bersama beliau. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, yaitu Safwan bin Mu'attal, memukulku ketika aku sholat dan memaksaku untuk berbuka ketika aku puasa." Ya. Istrinya itu sampai mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat aku sholat, aku dipukul oleh suamiku. Saat aku puasa, disuruh membatalkan puasa. Dan itu puasa sunnah. Mendengar aduan itu, suaminya menghadap Nabi SAW dan memberikan klarifikasi. "Ya Rasulullah, amma qawluha yadribuni idza shallaitu fa innaha taqra'u bi surataini wa qad nahaituha." Ya Rasulullah, untuk laporan dia bahwa aku memukulnya ketika ia salat karena dia membaca 2 surat. Jadi panjang dalam salatnya dan aku telah melarangnya. Kemudian klarifikasi Safwan ini diterima oleh Nabi SAW dan beliau mengatakan, "Lau kanat suratun wahidah lakafatin nas." Seandainya baca 1 surat saja itu sudah cukup. Ya, jadi Safwan kelamaan ini istrinya ditunggu untuk menemani malah sibuk sholat sunnah. Safwan melanjutkan, "Wa amma qauluha yufattiruni," kalau laporan istriku, aku memaksa dia untuk berbuka ketika puasa, "fa innaha tantaliqu fatasumu," karena ketika ia puasa, wa ana rajulun syabun fala asbir. Dia puasa tanpa izin suami, puasa sunnah, dan aku lelaki yang masih muda, aku nggak sabar. Sehingga ingin ngajak hubungan badan siang hari. Akhirnya istrinya harus berbuka. Dan Nabi SAW membenarkan hal ini dan beliau mengatakan, "La tasumu imra'atun illa bi'izni zawjiha." Wanita tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian, wanita tidak boleh melakukan puasa sunnah saat bersama suaminya tanpa izin suaminya. Namun jika suaminya tidak ada, dia boleh puasa sunnah tanpa harus minta izin ke suami. Nabi SAW bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir atau bersamanya kecuali dengan izinnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Alhamdulillah, itulah beberapa catatan berkaitan dengan aturan ibadah bagi wanita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz, jazakallahu khairan atas materinya. Apakah kita bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab, Ustadz? Baik, silahkan. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustadz. Saya dulu seorang feminis. Alhamdulillah setelah hijrah saya mulai berlepas diri dari ideologi demikian. Namun hati saya terkadang masih memikirkan tentang bagaimana hak-hak wanita dalam Islam. Saya percaya bahwa Allah tidak zalim terhadap hambanya, tetapi saya butuh keyakinan lebih untuk menghapus keraguan saya terhadap bagaimana wanita dalam Islam bukan hanya sekedar pelayan bagi laki-laki atau bahkan lebih rendah dari laki-laki. Terlebih lagi, begitu banyak kajian tentang dosa wanita yang membuat saya merasa terpuruk karena saya merasa begitu mudahnya untuk masuk ke neraka. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Kita sepakat bahwa adil itu tidak harus sama. Dan kita juga sepakat bahwa lelaki dan perempuan itu berbeda. Oleh karena itu, menyamakan yang beda adalah kezaliman. Sebagaimana membedakan yang sama juga kezaliman. Maka dalam hal ini, Allah memberikan tanggung jawab yang berbeda antara laki dan perempuan. Demikian pula sebagian hak juga ada yang berbeda antara laki dan perempuan. Dalam kondisi tertentu, wanita dilayani. Sehingga wanita tidak perlu bekerja. Wanita dinafkahi.
wanita tidak harus bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal. Karena wanita diberi tempat tinggal. Wanita tidak bertanggung jawab untuk menyediakan perlengkapan perabotan isi rumahnya. Karena itu tanggung jawab seorang lelaki yang berikan tempat tinggal baginya. Dan masih banyak kasus yang lain. Posisi wanita ketika dalam kegiatan jihad, mereka dilindungi. Sehingga mereka berada di posisi belakang. Sedangkan lelaki yang ada di depan. Dalam situasi tertentu, perjuangan lelaki, dia harus lebih besar dibandingkan wanita. Sehingga dalam hal itu, lelaki dituntut harus sampai berkorban nyawa, mengeluarkan harta pribadinya, dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Di sisi lain, lelaki diberi pendamping, istrinya, dan di situ ada tugas istri. Lalu beberapa dari tugas istri itu, intinya adalah bagaimana untuk bisa menenangkan si lelaki ini. Menenangkan si lelaki, sehingga sebenarnya dia bisa tenang berdua. Diminta untuk taat kepada suaminya. Maka terkadang ada posisi di mana seorang hamba diperintahkan untuk taat kepada hamba yang lain. Hamba diperintahkan untuk taat kepada hamba yang lain. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Wah, itu kan karena ada jasa orang tua kepada anaknya, Pak. Baik, kalau misalnya nggak ada jasa, anggaplah ya, seorang bapak menikah dengan wanita. Terus wanita ini hamil. Setelah itu bapak ini minggat, pergi entah kemana. Bertahun-tahun sampai anaknya dewasa, bapaknya balik. Anak ini anak siapa? Ya, anak bapak itu. Tapi itu kan bapak tidak bertanggung jawab. Dulu setelah dia menghamili istrinya, dia malah pergi. Tidak ngasih nafkah, tidak ngasih apapun. Akhirnya ibu ini membesarkan anaknya sendirian. Jadi single parent. Memang belum terjadi perceraian. Saat lelaki ini balik, apakah anak ini wajib berbakti kepada bapaknya? Ya, jawabannya wajib. Kaidah itu tidak hilang. Dia bapak, tetap bapak. Walaupun tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Maka jangankan bapak yang seperti ini. Bapak yang kafir seperti bapaknya Nabi Ibrahim disikapi lemah lembut oleh Ibrahim. Sehingga posisi anak berbakti kepada bapak karena makhluk diperintahkan taat kepada makhluk yang lain. Selanjutnya, dalam sebuah sistem kenegaraan ada pemerintah, ada rakyat. Bagaimana idealnya? Ya, rakyat diminta untuk taat kepada pemimpinnya agar terjadi interaksi yang ideal dalam sebuah negara. Baik. Jadi kira-kira suami dengan istri, ketika istri taat kepada suami, apakah itu menghinakan sang wanita di hadapan suaminya? Tidak. Justru itu adalah kehormatan sang wanita. Anak yang berbakti, dia menyandang gelar kehormatan. Anak berbakti kepada orang tua. Rakyat yang baik, dia menyandang kehormatan. Rakyat yang baik, taat aturan. Istri yang salihah, dia menyandang kehormatan. Istri salihah taat kepada suaminya. Baik. Jadi di posisi inilah terkadang ada makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan karena Adam lebih berilmu dibandingkan malaikat. Iblis ketika nggak mau dihinakan oleh Allah. Sehingga saat dia merasa lebih tinggi, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Kenapa aku harus tunduk di hadapan Adam? Begitu dia merasa demikian, dianggap oleh Allah aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Fakana minal kafirin, dan dia makhluk yang kafir. Jadi berbicara tentang posisi wanita dalam Islam, kalaupun dilihat dari sudut pandang kenapa wanita harus taat kepada suami, harus taat kepada kaum lelaki, ini kita bisa lihat, kita bisa baca dari sisi keberadaan makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada makhluk yang lain. Bukan dalam rangka menghinakan makhluk itu, tapi agar interaksi kehidupan dunia ini bisa berjalan dengan baik. Prinsip feminisme menyamakan lelaki dengan perempuan itu kezaliman. Bagaimana mungkin hal yang beda disamakan? Dan saya kira secara naluri mereka juga sepakat. Lelaki dan perempuan itu beda.
Makanya ada beberapa kondisi tertentu, misalnya olahraga kelas perempuan, olahraga kelas laki-laki, tidak mungkin dicampur. Sepak bola misalnya, bal-balan, klub laki sama klub perempuan dicampur, kira-kira jadi apa? Akhirnya dipisahkan. Sepak bola wanita sendiri, sepak bola lelaki sendiri. Apalagi misalnya olahraga-olahraga yang lain, laki dan perempuan dipisahkan. Memang terkadang ada yang dicampur, ya. Dan ketika dicampur pun lawannya juga dicampur. Keseimbangan itu mereka akui. Ladies first. Wanita didulukan. Karena mungkin dia punya keterbatasan gerakan. Maka yang laki-laki melindungi dalam hal ini. Nurani mereka mengakui. Lelaki dan wanita itu berbeda. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى, dan lelaki tidak sama dengan perempuan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dalam keberkahan dan rahmat Allah. Izin bertanya Ustaz, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Wallahi Ustadz, kami merasakan bahwa hadis ini adalah kabar gembira bagi kami. Namun sungguh Ustadz, beribadah untuk mendapatkan ridho Allah, hablum minallah, terasa jauh lebih mudah dalam menjaga keikhlasan dan menjalankannya. Tapi subhanallah, menjalankan amalan taat kepada suami, hablum minannas, terkadang terasa berat dan melelahkan. Terlebih jika sang suami adalah seorang yang susah diraih ridhonya. Walau sang istri sudah berusaha menjadi sebaik-baik istri. Suami terlihat cemburu jika istrinya terlalu taat kepada Allah atau terlalu banyak beribadah kepada Allah, seperti mengaji, menghafal, dan semacamnya. Ana mohon nasihat Ustaz jika seorang istri mengalami hal demikian. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Baik. Coba kita lihat hadis berikut ini. Ada seorang sahabiat, beliau adalah bibinya Imran bin Husain. Dari bibinya Imran bin Husain, beliau bercerita. Ini seorang wanita ya, bibinya Husain bin Mihsan. Saya ulang, bukan Imran bin Husain, tapi Husain bin Mihsan. Wanita ini bercerita, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam sebagian keperluan, ingin bertanya sesuatu. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, hadhihi, siapa ini? Adzatu ba'lin, sudah nikah belum? Sudah bersuami atau belum? Qultu na'am, kemudian wanita ini mengatakan, iya, aku sudah nikah. Qala kaifa anti lahu, lalu Nabi SAW tanya, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Wanita ini mengatakan, aku tidak mengurangi haknya kecuali pada hal yang aku tidak mampu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Fanduri aina anti minhu. Maka perhatikanlah bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena sungguhnya suamimu adalah pintu surga dan nerakamu. Wanita tidak perlu merasa, saya kenapa berada di posisi bawah? Sebagaimana anak tidak perlu untuk merasa, kenapa saya harus berada di posisi bawah? Karena, sekali lagi, ada sebagian makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada makhluk yang lain. Seorang murid, taat kepada gurunya, Masya Allah. Sehingga apapun yang diinginkan gurunya, dia berusaha untuk penuhi. Dia sangat hormat kepada gurunya. Bahkan bisa jadi melebihi hormatnya sang murid kepada orang tuanya. Sampai sisa makanan gurunya dijadikan rebutan. Dan seterusnya. Yang mungkin dia tidak lakukan itu kepada orang tuanya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia merasa, di balik ini saya bisa dapat pahala. Dengan cara seperti ini, aku sedang beribadah. Maka tanamkan perasaan yang sama
saat Anda bersikap baik kepada suami Anda. Tidak ada istilah, aku rugi. Tidak. Anda beruntung di balik itu. Sehingga begitu sang istri dia taat kepada suaminya, berusaha melayani suaminya dengan maksimal. Apalagi tadi ya, suaminya cemburu ketika istrinya rajin ibadah. Seperti Sofwan bin Mu'attal tadi. Dan Nabi SAW membela Sofwan. Karena istrinya terlalu berlebihan ketika ibadah. Sholat sunnahnya lebih lama, puasa sunnah dia rajin. Sampai akhirnya ketika istrinya puasa sunnah dipaksa untuk berbuka. Karena mau diajak untuk hubungan badan. Anda tidak akan mengatakan, ini bentuk pemerkosaan. Bagaimana bisa demikian? Ketika wanita melakukan itu, dia dapat pahala yang lebih besar. Makanya hakikat dari ibadah tidak hanya sebatas ritual, tapi bagaimana Anda taat aturan. Hakikat dari ibadah tidak hanya sebatas ritual, tapi bagaimana taat aturan. Dan itu berat. Karena terkadang apa yang ada dalam perasaan manusia tidak sejalan sebagaimana yang telah Allah gariskan. Allah menghendaki A, maka ibadah yang benar adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam hal ini mungkin Anda merasa, saya ingin bisa lebih dari sisi sholat, dari sisi baca Quran, dari sisi belajar agama. Tapi ternyata Anda harus beribadah dari sisi yang lebih prioritas. Maka melakukan yang lebih prioritas, insya Allah lebih bernilai. Khadijah radhiyallahu anha, walaupun hadisnya tidak sampai ke kita. Nggak ada hadis an Khadijah, nggak ada. Wallahu a'lam, maka ada atau tidak, tapi nggak pernah kita jumpai. Saya tidak pernah ketemu hadis an Khadijah, adanya an Aisyah. Tapi pelayanan beliau kepada Rasulullah SAW yang luar biasa, sampai membuat Nabi SAW tidak pernah bisa melupakan Khadijah, walaupun Khadijah sudah meninggal dunia. Sehingga namanya sering disebut. Sampai membuat Aisyah itu cemburu. Baik. Jadi, barangkali di bagian ini, Anda kalau merasa ibadah saya kurang, bukan kurang. Anda punya ibadah pengganti yang lebih afdol, yaitu bagaimana bisa menjadi wanita solihah di hadapan suaminya. Jangan pernah berpikir, ini untuk keuntungan suami. Tidak. Tapi sejatinya tujuannya adalah untuk kebaikan Anda bersama. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ini ingin bertanya, wanita yang pernah berzina, apakah dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Semua perbuatan dosa, jika pelakunya bertobat kepada Allah, bisa diampuni oleh Allah. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikanlah, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah tenggelam dalam perbuatan dosa, sehingga dia bertindak melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Jangankan zina, dosa syirik bisa diampuni. Yang disebut oleh Allah zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Para sahabat yang dulu pernah musyrik, ketika mereka bertobat, jadi pahlawan dalam agama. Maka walaupun wanita ini pernah berzina, kotor dengan aneka perbuatan maksiat yang dia lakukan, pintu tobat tidak pernah tertutup sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan sebelum matahari terbit dari barat, bersyukur hari besok matahari masih terbit dari timur, dan kita masih punya kesempatan untuk taubat. Maka tidak perlu ditunda, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Segeralah menghadap Sang Kuasa untuk bersimpuh di hadapannya, mohon ampun
atas dosa yang kita lakukan, walaupun di negara ini tidak ada bentuk hukuman sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada rajam dan tidak ada cambuk. Tapi selanjutnya tanggung jawab kita, siapapun yang berdosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, saya punya pikiran dan ide untuk mengatakan bahwa cara berpakaian wanita yang tidak menutup aurat bukan berpakaian minim adalah bentuk kemaksiatan yang terang-terangan kita perlihatkan kepada siapa saja. Kalau kita puasa atau tidak puasa bisa kita bohongi. Sholat atau tidak, belum sholat atau belum sholat bisa kita bohongi. Bagaimana pemikiran saya ini Ustaz? Apakah ini menjadi ide atau inspirasi atau nasihat buat perempuan atau yang belum menutup auratnya? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, intinya sepanjang ini bisa membuat seorang wanita jadi lebih serius dalam menutup aurat, memotivasi mereka untuk jadi lebih baik, silahkan Anda sampaikan. Jadi Anda boleh menyampaikan ide ini. Kalian jangan terang-terangan untuk melanggar aturan Allah dengan menampakkan aurat, baik pakaian ketat atau pakaian yang tidak menutup aurat. Karena itu, prinsipnya, jika ada orang punya hal tertentu yang bisa memotivasi orang untuk jadi lebih baik, silahkan sampaikan. Mudah-mudahan ada orang yang bisa mendapatkan pengaruh baik dari apa yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan tim AND juga tim kajian Muslimah Academy. Amin walakum bimithlin. Ustaz, apakah boleh seorang wanita bekerja membuka usaha di rumah seperti catering harian tanpa izin suami? Karena suami merasa malu dan merasa tersinggung jika istrinya mencari nafkah. Istri mencari nafkah karena untuk memiliki penghasilan sendiri untuk membantu keluarganya, ayah dan ibunya yang sudah tua di kampung. Dan mengingat istri takut untuk meminta kepada suami. Bagaimana seharusnya sikap sang istri? Apakah tetap boleh mencari nafkah atau berhenti untuk menjaga perasaan suami, akan tetapi orang tua masih sangat butuh pertolongan karena dalam keadaan lemah? Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Ketika seorang wanita sudah menikah, maka tanggung jawabnya berpindah. Sehingga dulu, sewaktu dia belum menikah, tanggung jawab dia adalah kepada orang tuanya. Maka dia sebagai anak taat kepada bapak dan ibunya. Setelah wanita ini menikah, tanggung jawabnya berpindah ke suaminya. Sehingga ketika itu, yang lebih berhak adalah suaminya. Oleh karena itu dalam hal ini, jika wanita itu bekerja, yang perlu diperhatikan, satu, apakah saat dia bekerja di rumah, kita bicara kerja di rumah ya, suaminya ada di rumah atau tidak? Kalau suaminya tidak ada di rumah, misalnya suaminya kerja kantor Pak, berangkat jam 7, nanti pulang sampai rumah jam 5. Sehingga di rentang jam 7 sampai jam 5, dia melakukan aktivitas usaha tanpa ganggu siaga dia dengan suaminya. Insya Allah ini lebih ringan. Yang kedua, dia bekerja pada posisi suaminya di rumah. Akhirnya, khidmat dia kepada suaminya, layanan dia kepada suaminya jadi berkurang. Karena dia pecah. Di samping kerja, juga berusaha melayani suami. Maka jadinya berkurang hak suami. Kalau seperti ini, wajib izin kepada suami. Karena nanti mungkin ya, ketika suaminya butuh sesuatu, istrinya diminta bantuan nggak bisa karena lagi sibuk tertentu. Dan ini bisa menjadi pemicu masalah keluarga. Maka mungkin Anda tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Baik. Tapi ada keinginan untuk memberikan sesuatu kepada orang tua. Kalau orang tua Anda miskin, dan Anda tidak bisa ngasih nafkah, lalu malu ketika minta suami, orang tua Anda berhak dapat zakat. Sehingga dia bukan tanggung jawab putrinya, tapi tanggung jawab sosial masyarakat. Andaikan orang tua Anda tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Begitu sistem keseimbangan yang diajarkan dalam masyarakat. Si A, seorang wanita, nikah dengan lelaki kaya. Orang tuanya A ini adalah kakek nenek yang miskin dan tidak punya anak laki-laki.
Anaknya cuma satu, wanita ini. Dan dia menikah dengan orang kaya. Tapi orang kaya ini tidak ngasih kepada mertuanya. Dia ngasih kepada putrinya saja. Kepada istrinya. Baik. Dia boleh minta zakat kepada orang kaya suaminya ini untuk diberikan kepada orang tuanya. Karena zakat ke mertua hukumnya boleh. Maka sebagai solusi, jika Anda tidak memungkinkan izin kepada suami padahal suami ada di rumah, Anda minta kepada suami agar zakatnya diserahkan ke orang tua Anda yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.